Kami ulang pertanyaannya ya. Bolehkah seseorang kumpul-kumpul atau duduk-duduk dengan ahlul bid'ah? Maka jawabannya tidak boleh. Nanti kita terkena syubhat, kemudian ikut-ikutan mengikuti acara mereka ya. Para ulama mereka melarang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah ya. Bahkan sekelas sahabat saja seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga melarang ya. Sampai-sampai Fudail bin Iyad beliau mengatakan begini, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Kata beliau, aku menyukai jika di antara aku dan ahlul bid'ah itu ada dinding, ada benteng terbuat dari besi ya. Begitu kata Fudail bin Iyad ya. Jadi saking beliau tidak mau berinteraksi, tidak mau terkena syubhat, sampai beliau mengatakan begitu. Saya menyukai jika ada dinding yang terbuat dari besi daripada harus duduk-duduk dengan ahlul bid'ah ya. Ini kata Fudail bin Iyad ya. Bahkan Al-Imam Hasanul Basri sampai-sampai beliau mengatakan berdebat pun dengan mereka, dengan ahlul hawa itu dilarang ya. Kata beliau, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasmi'u minhum. Kata beliau, janganlah kalian duduk bersama ahlul hawa dan jangan pula kamu berdebat dengan mereka dan jangan pula mendengarkan perkataan mereka ya. Jadi banyak sekali para ulama yang melarang kita kumpul-kumpul atau duduk-duduk dengan ahlul bid'ah ya. Bahkan kata sahabat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kita duduk-duduk dengan mereka, maka hati kita akan sakit ya. Maksudnya akan terkena syubhat nanti ya. Kata beliau, la tujalis ahlal ahwa fa inna jalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah kalian duduk bersama ahlul hawa karena akan mengakibatkan hati kamu sakit ya. Jadi nanti jika terkena syubhat kita akan terbawa oleh mereka ya. Dan ini terjadi ya ikhwan. Kami punya beberapa banyak pengalaman ya. Punya beberapa teman yang dulunya sangat menentang sekali terhadap bid'ah. Sangat menentang sekali terhadap kesyirikan, perkara-perkara yang bid'ah, kemudian masalah perjimatan, perdukunan. Tetapi setelah orang tersebut kumpul-kumpul, akhirnya jadi pelopor ahlul bid'ah ya. Jadi ceritanya begini, ada seseorang yang sering datang kepada kami untuk diskusi, untuk bertanya masalah agama, untuk membicarakan masalah kebid'ahan, tentang tradisi yang terjadi di masyarakat. Dan itu hampir seminggu 2 kali datang ke tempat kami ya. Nah kemudian kami itu kurang lebih 3 minggu tidak menemui orang tersebut karena kami juga ada beberapa kesibukan di media. Nah akhirnya orang tersebut duduk-duduk dengan mereka ya, ngobrol-ngobrol, kemudian ngopi-ngopi bareng, bercerita-cerita segala macam. Nah setelah beberapa bulan kemudian kami lihat ternyata orang tersebut yang awalnya memerangi bid'ah, yang awalnya sangat keras sekali terhadap acara-acara tersebut, akhirnya orang tersebut ikut-ikutan menghadiri, bahkan paling depan menghadiri. Itu baru 2 minggu padahal. 2 minggu kumpul-kumpul dengan mereka, ngobrol-ngobrol dengan mereka, akhirnya dia sendiri terjerumus ya. Dia sendiri ikutan ke acara tersebut. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, setelah 2 bulan dia sendiri yang mengadakan acara tersebut, acara bid'ah tersebut. Makanya kata Nabi apa? Al-mar'u 'ala dini khalili. Jadi agama kita itu tergantung teman kita ya. Nah jadi jangan dianggap sepele ya. Sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sampai berjam-jam itu akan masuk syubhat. Kemudian antum yang asalnya keras memerangi masalah-masalah tersebut, bertolak belakang, kemudian akhirnya terbawa juga. Dan yang lebih unik yang sudah kami sampaikan tadi, dia sampai mengadakan acara-acara tersebut ya. Jadi luar biasa syubhat itu.
hati ini lemah ya ikhwan. Nah jadi kami ingatkan khususnya buat bapak yang bertanya, tidak boleh ya, tidak boleh kita sengaja kumpul-kumpul dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka, bermanja-manja, bercerita-cerita, tidak boleh ya. Ya kalau memang ketemu di jalan, sekedar ngobrol 1 atau 2 menit ya kita ucapkan salam, ngobrol-ngobrol, kemudian ya kita tinggalkan ya. Tetapi kalau sampai berjam-jam, bermanja-manja, ngobrol cekakak-cekikik segala macam, ya antum pasti akan terbawa ya, akan terbawa. Dan jika kami ceritakan banyak sekali pengalaman orang-orang yang dulu dekat dengan kami, kemudian ada juga di media tuh orang yang biasa dia istiqomah membagikan tentang kebaikan, membagikan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Kemudian setelah dia masuk ke grup-grup yang di sana campur baur antara dai-dai syubhat, ada di sana. Akhirnya 3-4 bulan kemudian dia berubah ya. Dia berubah, akhirnya sudah tidak mau membagikan hal-hal yang berbau tauhid. Kemudian idolanya pun berbeda ya. Lebih menyukai dai-dai yang cekakak cekikik, kemudian senang dengan lawakan-lawakan. Jadi jangan dianggap sepele ya, pergaulan atau teman itu jangan dianggap sepele ya. Nah mungkin seperti itu.